tema bulan ini New Hope. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan segenap pengurus untuk tugas pada pagi hari ini. Juga untuk para pemirsa live streaming. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang dititipkan Tuhan pada saya untuk saya sampaikan pagi hari ini dengan judul Mengalami Keajaiban Tuhan Melalui Dua Jenis Harapan. Kita buka sama-sama Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan dokumen, yaitu karakter yang tahan uji, dan karakter yang tahan uji itu menimbulkan elpida, pengharapan, dan elpida tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kata elpida yang akan kita pelajari hari ini, ada dua macam elpida, saudara. Yang pertama adalah ketika kita berharap dengan sebuah alasan. Ketika kita berharap dengan sebuah dasar, yaitu iman kita kepada Tuhan. Saudara ingat Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sedangkan elpida kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah ketika kita tetap berharap di saat tidak ada alasan untuk berharap. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ketika kita punya alasan untuk berharap. Saudara, satu tokoh yang akan saya bahas pertama adalah Daud. Di 1 Samuel 13 ayat 14 dan Kisah Rasul 13 ayat 22, Daud disebut Tuhan sendiri yang menyebut Daud sebagai a man after his own heart. Ini sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang kalau diindonesiakan, pria yang memiliki hati yang mirip dengan hati Tuhan. Tidak ada di Alkitab Tuhan menyebut pria lain, wanita lain, hanya Daud yang disebut sespesial ini. Seperti kalau saudara punya beberapa anak, kemudian salah satu anak saudara perhatikan, kok seleranya doyannya pecel, kok mainnya ini, kok cara marahnya, kok cara bercandanya, kok mirip denganku ya. Saudara mulai memperhatikan salah satu anak saudara ini dan saudara bilang, ini persis aku ini. Ini begitu. Allah melihat Daud itu a man after his own heart. Nah, kita perlu belajar kok bisa Daud ini disebut sebagai pria yang memiliki selera, preferensi, dan hati yang mirip dengan hati Tuhan. Salah satu peristiwa yang terkenal yang dialami Daud pada masa muda adalah pertarungannya dengan Goliat di 1 Samuel 17. Dulu waktu saya sekolah minggu, guru sekolah minggu selalu bilang kalau Goliat lawan Daud ini sesuatu yang mission impossible, sesuatu yang kita tidak mungkin, tidak ada harapan. Tetapi benarkah kisah ini adalah tentang melawan kemustahilan? Guru sekolah minggu saya waktu itu sampai bilang, sebenarnya anak-anak gak masuk akal, itu batu bisa membunuh, gak masuk akal. Kalian tahu apa yang terjadi sebenarnya? Kita semua bengong, oh apa? Itu waktu batunya dilempar, itu sama malaikat disepul. Terus sudah sampai dekat di kepalanya Goliat, ditonjok sama malaikat, pak, matilah Goliat. Oh, itu yang saya dapatkan dulu, sesuatu yang sebenarnya impossible. Tetapi saya akan ajak saudara untuk meneliti ayat-ayat berikut yang akan membuka pikiran kita, pengetahuan kita bahwa sebenarnya mungkin kita selama ini salah membaca kisah yang dialami Daud melawan Goliat. Sebenarnya ini bukan mission impossible, tetapi ini justru sebuah misi di mana harapan menangnya sebenarnya amat sangat besar. Saudara, kita lihat keanehan-keanehan di peristiwa Goliat melawan Daud. Yang pertama, saudara, saya akan ceritakan. Di zaman itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel berada di puncak bukit A, bangsa Filistin berada di puncak bukit B.
kalau mau menyerang ke sana, mereka bunuh diri. Kenapa? Harus turun dari bukit. Kemudian naik, disambut dengan ketapel batu dan panah dari atas. Sehingga strategi menyerang terlebih dahulu adalah strategi yang bodoh. Mereka sama-sama tahu strategi ini sehingga cara satu-satunya untuk menang pertarungan di zaman itu adalah memprovokasi lawan. Kamu yang kesini, kamu yang kesini. Saling memprovokasi supaya lawannya yang berani turun dari bukit terlebih dahulu. Tapi karena sudah sama-sama pintar, tidak ada yang mau turun terlebih dahulu. Nah karena deadlock, tidak ada yang mau turun terlebih dahulu, di zaman itu biasa. Mewakilkan satu yang terbaik untuk bertanding mewakili bangsanya. Nah, bangsa Filistin punya satu raksasa yang bernama Goliat, sehingga dia mengirimkan Goliat untuk turun. Sementara Israel ketakutan karena mereka tidak punya lawan yang sebanding dengan Goliat. Nah, keanehan pertama di 1 Samuel 17 ayat 7b, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ini sebuah keanehan pertama, ini kan duel 1 lawan 1. Untuk apa ada pembawa perisai datang berjalan di depan Goliat itu untuk apa? Mau 2 lawan 1, itu memang perisai berat sekali, tapi kalau duel 1 lawan 1 ya Goliat bisa bawa sendiri seharusnya. Untuk apa dia bawa asisten untuk membawakan perisai? Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, yang sayangnya tidak terbaca di Alkitab versi bahasa Indonesia, tapi saudara akan mengerti dari versi bahasa Inggris. Di 1 Samuel 17 ayat 40, he took his stick, Daud mengambil kayu, sticknya di sini tidak ada huruf S, artinya cuma 1 kayu, tongkat kayu, di tangannya, dan dia memilih untuknya 5 batu dari batu-batu kali. Itu di ayat 40. Daud bawa 1 tongkat kayu. Tetapi Goliat di ayat 43, ketika Daud datang, Goliat lihatnya Daud bawa tongkat kayu lebih dari 1. Goliat lihat Daud dan berkata, he said to David, anjingkah aku sehingga kamu datang kepadaku dengan sticks, ada S-nya. Sayangnya di Alkitab bahasa Indonesia tidak diterjemahkan beberapa tongkat kayu, tapi di bahasa aslinya Ibrani dan di bahasa Inggris jelas itu plural. Yang kedua yang dikatakan Goliat itu jamak. Ini keanehan kedua. Daud bawa 1 tongkat, Goliat lihatnya Daud bawa beberapa tongkat. Keanehan ketiga di ayat 44. Goliat berkata kepada Daud, come to me, versi King James Version, versi Net Bible, come here to me. Kamu kesini, datang kepadaku. Saudara, para ahli sejarah medis ternyata akhirnya mengerti bahwa Goliat mengalami yang namanya akromegali, tumor jinak di kelenjar pituitari di sini di daerah leher tengkuk yang membuat gangguan penglihatan dan gigantisme. Jadi tingginya yang meraksasa itu gara-gara tumor, sehingga itu membuat pertumbuhan yang luar biasa, pertama. Dan kedua, gangguan penglihatan. Matanya error. Itu akhirnya menjelaskan kenapa, saudara, ada seorang pembawa perisai yang berjalan di depannya. Karena mungkin itu jalannya curam turun, Goliat butuh pemandu supaya dia tinggal mengikuti orang di depannya ini. Karena matanya sangat terbatas. Itu juga menjelaskan kenapa Goliat melihat Daud bawa tongkat kayu lebih dari 1. Karena matanya blureng, saudara. Dan itu sebabnya kenapa Goliat yang menantang Daud untuk datang. Karena kalau Daud masuk di jangkauan tangannya, matanya masih bisa lihat, dia bisa menang, saudara. Saudara, peristiwa ini membuat kita berpikir dan merenung. Saudara, di zaman itu di bangsa Israel, saudara, ada 3 jenis prajurit. Prajurit pertama adalah prajurit yang berkuda dengan membawa pedang. Prajurit kedua adalah prajurit dengan perisai dan tombak seperti Goliat. Dan prajurit ketiga adalah prajurit ketapel.
kadang dengan panah. 3 jenis. 3 jenis ini seperti ya mirip-mirip walaupun tidak sempurna analoginya, seperti orang lagi pingsut, saling mengalahkan, gunting batu kertas. Prajurit dengan kuda dan pedang, dia menang di kecepatannya. Dia kalahnya, saudara, lawan prajurit tipe Goliat. Kenapa? Goliat nunggu dengan perisai. Pedang si penunggang kuda datang menyerang dengan pedang, ditangkis pakai perisainya, kudanya ditusuk, kudanya jatuh. Kalah itu penunggang kudanya. Enggak punya perisai. Mau bawa perisai terlalu berat. Penunggang kuda menangnya lawan prajurit dengan ketapel atau dengan panah. Karena itu butuh waktu. Sementara kalau lincah bisa menghindar, tangkis, kudanya semakin mendekat. Begitu jarak dekat, prajurit yang dengan panah atau dengan ketapel tidak berdaya. Tetapi saudara, prajurit dengan ketapel seperti Daud itu menang menghadapi prajurit seperti Goliat. Karena Goliat itu tinggi besar, kuat, tapi dia sangat lambat. Dia butuh pertarungan jarak dekat. Kalau jarak jauh tidak mungkin menang. Daud bawa ketapel, dilempar. Para ahli mengatakan itu kecepatannya seperti kaliber 66, seperti pistol ditembak. Dar! 200-300 km per jam. Itu kalau jarak dekat ya seperti tembak pistol, saudara. Saudara, kalau kita mengerti ini, saudara, sebenarnya kemenangan Daud bukan di medan pertarungan itu. Kemenangan Daud sudah ditentukan jauh sebelumnya. Ini bukan peristiwa yang tidak ada harapan. Justru ini peristiwa yang amat sangat besar harapannya untuk menang. Saul berpikir ini pertarungan dengan cara Goliat. Ketika Goliat datang, kirim, ayo lawan aku. Saul lihat, wah kalau bertarung ini kalah ini. Karena Saul berpikir bertarung dengan cara Goliat. Tapi Daud mendapatkan hikmat Allah. Dia tidak mau bertarung dengan cara Goliat, dia mau bertarung dengan cara Allah. Ketika dia dicobakan baju sirah oleh Saul, ini pakai baju sirah. Buat Daud itu beban yang ditanggalkan. Dan dia bilang, aku enggak biasa pakai beban ini, baju sirah ini. Aku mau lepas. Sejak saat itu saudara, Daud sudah menang. Bahkan jauh sebelum itu Daud sudah menang. Ketika Daud datang dan dia berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Di saat itu dia sudah menang, saudara. Dia sudah mengucapkan kalimat yang berpengharapan. Tapi kita lihat Saul sangat putus asa. Kalimatnya putus asa. Dia bilang, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Dia dari kecil sudah perang. Sudah menghadapi begitu banyak lawan. Lah kamu masih piye? Apa bisa? Kemenangan Daud sudah ditentukan sejak dari awal. Dia datang dengan nama Tuhan. Dia datang melepas baju sirah Saul. Dia datang ketika dia memilih menggunakan ketapel. Tidak menggunakan cara Goliat. Tetapi menggunakan cara Allah. Dia sudah menang. Saudara Dr. Jerome Krugman, profesor medis dari Harvard bilang, harapan palsu itu tidak mengenali resiko dan bahaya. Sedangkan harapan sejati itu mempertimbangkan resiko. Harapan palsu itu mengarah pada keputusan yang ngawur, keputusan yang salah. Tetapi harapan sejati memperhitungkan ancaman yang ada, dihitung terlebih dahulu, kemudian dia berusaha mencari, menavigasi jalur yang paling aman, yang paling betul, menemukan solusi. Itu harapan sejati. Jadi apa yang dilakukan Daud? Dia mikir, oh
Tuhan kasih hikmat. Kalau aku bertarung dengan cara Goliat, kalah. Sama-sama bawa perisai, sama-sama bawa tombak, kalah. Aku harus bertarung dengan cara Tuhan. Sudah di awal, sudah menang, saudara. Ya, teringat satu pelatih basket namanya Vivek Ranadiv, saudara. Vivek Ranadiv ini dia penggemar olahraga, anak gadisnya anggota tim basket di sekolahnya. Suatu hari putrinya datang dengan wajah yang cemberut. Papanya tanya, Vivek tanya, kenapa? Ini Pak, kita 6 bulan lagi mau turnamen basket, tapi pelatih kami mengundurkan diri. Mungkin dia lihat tidak ada harapan tim kami untuk menang. Dia nyerah. Oh gitu. Terus kemudian padahal minggu depan ini mau pertandingan persahabatan juga tidak ada pelatih. Akhirnya papahnya nemenin si anak gadis ini ke pertandingan basket tim putrinya dan dia lihat tim putrinya dibantai kalah. Ketika dia lihat pulang dia berpikir, kemudian dia nonton pertandingan basket, dia mikir, kok basket ini aneh ya? Ketika satu dapat bola dribble, tim yang tidak dapat bola langsung mundur semua bertahan. Rebutan bola, mau shooting, mau lay up, nanti dapat bola, yang begitu dapat bola tim yang mana, tim yang kehilangan bola langsung mundur lagi, bertahan, nunggu diserang. Kok aneh ya? Kalau caranya gini, ya yang pendek-pendek ini kalah dong. Yang tekniknya kalah dong kalau sistemnya. Kenapa kok nggak seperti sepak bola ya? Akhirnya si Vivek ini ngomong ke putrinya, ya udah papa yang ngelatih timmu ya. Dia datang ke tim putrinya, dari 5 tim inti sebenarnya yang bisa main basket cuma 2 orang, itu pun pendek-pendek. Putrinya sendiri gemuk, pendek juga, yang lainnya agak ya enggak punya otot gitu. Jadi dia pikir, waduh ya susah memang. Lah ini kemudian dia pikir, harapan apa bisa menang dengan tim yang seperti ini? Kemudian dia mulai ngitung, mulai nganalisa. Akhirnya dia bilang, oke, satu-satunya harapan yang masih kita punya adalah full press. Begitu kita kehilangan bola, satu orang nempel satu orang. Kemanapun dia bergerak, tempel. Kemanapun dia jalan, tempel terus. Capek dong Pak? Iya capek, tapi itu satu-satunya harapan yang kita punya. Tempel kemanapun, full press, terus. Akhirnya selama 5 bulan mereka berlatih fisik. Karena latihan teknik sudah tidak mungkin. Latihan fisik, latihan tabrak sangsa, tabrak, nempel terus. Latihan. Saudara, 6 bulan berikutnya menang, kalah, menang, kalah, menang. Mereka menjadi juara wilayah dengan satu harapan saja, hanya dengan cara ini. Harapan yang nyata, mempertimbangkan resiko dan menemukan solusi, itu harapan yang nyata. Dr. Duane Bidwell, profesor teologi dari Claremont bilang, harapan itu bukan berpikir positif. Kekristenan selama ini mulai diselewengkan, disesatkan oleh aliran New Age, buku-buku The Secret. Oh, berpikir positif. Apa yang kamu pikir bisa, pasti bisa. Silakan pikir kamu terbang, lompat dari pohon, ya, jatuh saudara. Enggak. Kekristenan bukan tentang berpikir positif. Berharap itu beda dengan berpikir positif. Harapan itu memiliki iman dengan dasar Kristus sebagai dasar, lalu sikap aktif bekerja keras. I wish berbeda dengan I hope. I wish itu sesuatu yang pasif, sebuah fantasi, semoga semuanya baik-baik saja. Tetapi I hope itu aktif, saya harus berusaha mempertimbangkan berbagai kesulitan yang ada. Dengan hikmat Tuhan, aku menemukan celah sempit. Tuhan tolong aku, ini ada celah, aku akan masuk ke sana dengan harapan Tuhan menolongku. Itu harapan. Saudara, hari ini mungkin saudara mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi di dalam Tuhan ada harapan. Ekonomi, sakit penyakit, ada harapan. Minggu lalu sehabis saya bawakan firman Tuhan,
di Sutos, HFC Sutos, satu bapak datang pada saya dan bilang, doakan ya Pak, rumah kami saya pinjamkan ke orang sudah 13 tahun, sekarang mau kami tempati, dipersulit, ternyata orangnya ini licik. Pikirannya tentang hukum pinter, pernah dipenjara ternyata kami nggak tahu. Doakan ya Pak, kayaknya ini beban yang berat sekali karena itu rumah kami. Di beberapa kota saya melayani, seorang ibu datang, Pak mau minta doa, kenapa? Kanker. Kita doa, saya bilang selalu ada harapan dalam Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ikuti kata dokter, tapi kalau dokter bilang sesuatu yang melemahkan, tolak dalam nama Yesus. Karena dokter itu manusia, kita punya Tuhan. Tapi kalau dokter bilang sesuatu yang positif, aminkan dalam nama Yesus. Tapi ketika dokter bilang sesuatu yang negatif, tolak dalam nama Yesus. Kita punya Yesus. Kita doa sama-sama, beberapa bulan kemudian, Bu gimana? Puji Tuhan Pak, kankernya keganasannya sudah berkurang 50%. Puji Tuhan. Kemarin saya masih WA dia, gimana? Puji Tuhan, sudah semakin membaik. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Saudara, yang kedua adalah kita belajar harapan ketika tidak ada alasan untuk berharap. Kita buka sama-sama ya, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, peristiwa Abraham sampai dikutip oleh Rasul Paulus kepada suratnya di jemaat Roma. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap, dia tetap percaya. Ini beda sekali dengan peristiwa Daud melawan Goliat yang betul-betul, kalau Abraham ini betul-betul tidak ada harapan. Sudah masa suburnya sudah habis, sudah menopause. Dapat anak satu-satunya, sudah usia lanjut. Tuhan pernah berjanji keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di bumi. Tapi saudara, suatu hari, Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ada 3 kata kunci. Pertama, diuji Abraham. Di terjemahan Alkitab yang lama digoda, puji Tuhan sudah direvisi, karena kalau digoda itu kita berusaha mengeluarkan sisi jelek dari seseorang, tapi kalau diuji itu kita berusaha mengeluarkan sisi baik dari seseorang. Allah tidak menggoda, Allah menguji. Yang kedua, Ishak anak tunggal. Allah sendiri yang ngomong, Ishak anak tunggal. Di mata Allah Ismail sudah tidak ada. Allah tahu Abraham punya anak Ismail. Tapi Allah bilang sendiri, anakmu yang tunggal. Di mata Allah tidak ada Ismail, cuma ada Ishak. Dan perintahnya, korbankan. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa. Membayangkan Abraham yang sudah dijanjikan, tetapi tiba-tiba harapan itu sepertinya musnah. Ya kalau Ishak mati, ya sudah tidak ada harapan lagi, habis. Tapi Abraham tetap berharap dan dia tetap percaya. Di ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya
tempat itu dari jauh, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan syakah. Kami akan worship. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara perhatikan. Pada hari ketiga artinya. Abraham punya waktu 3 hari untuk mikir dengan kepala dingin. Habis dia syok, malamnya diperintahkan bunuh. Paginya dia langsung berangkat, dia punya waktu 3 hari untuk meredakan kegalauan hatinya. Dia punya waktu 3 hari untuk meredakan kesedihannya, walaupun pasti tetap sedih. Tapi dia punya 3 hari untuk berpikir dan mengambil keputusan. Ini jadi gak dikorbankan atau tidak. Sementara di surga, saya membayangkan Allah beserta malaikat-malaikatnya menyaksikan sebuah diorama dari peristiwa Yesus yang akan disalibkan. Allah sudah mengerti bahwa dia akan menyalibkan Yesus di kayu salib, mengorbankan anaknya yang tunggal. Kemudian Allah membuat sebuah diorama di bumi dan dengan deg-degan, dengan ini apa yang akan dilakukan Abraham? Apakah dia akan taat mengorbankan Ishak atau tidak? Saya membayangkan mereka tegang. Lihat ini Abraham. Dan kemudian saudara di ayat kelima. Untuk pertama kalinya kata menyembah muncul di Alkitab. Kejadian 22 ayat 5. Syakah. Untuk pertama kalinya muncul kata menyembah Tuhan. Syakah. Abraham memutuskan untuk taat. Ya Tuhan, aku taat. Ada sebuah percakapan yang menyedihkan ketika Ishak tanya, "Pah, kambingnya mana? Dombanya mana?" Nanti Tuhan sediakan. Dalam hatinya, aku yang harus bunuh kamu. Ishak juga menurut, diletakkan di mezbah. Dan tepat di detik dia menghujamkan pisau itu, Tuhan, malaikatnya berkata, "Stop, aku tahu sekarang engkau sudah taat. Stop, aku sudah tahu bahwa engkau lebih menghormati Allah daripada cintamu kepada Ishak." Saudara, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Sebab disampaikan sampai sekarang orang mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, Jehovah ini sebutan untuk Allah kita. Yang terkenal itu Jehovah Jireh dan Jehovah Shalom. Jehovah yang lain kurang begitu terkenal. Karena Jehovah Shalom, Shalom itu damai yang penuh, kepenuhan, kepuasan yang hasilnya baik, itu Shalom. Jireh itu Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Sehingga kata Jehovah Jireh dan Jehovah Shalom ini paling terkenal. Sementara yang lain, Jehovah Rafa Allah penyembuh, oke, lumayan. Tapi Jehovah Cikenu, Jehovah Nisi, kurang. Apa ya itu? Tapi saudara tahukah saudara? Kata Jehovah Jireh hanya muncul 1 kali dan terakhir kali di Kejadian 22:14. Tapi banyak orang tidak tahu asal kata itu. Banyak orang tidak tahu makna di balik kata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan Jehovah Jireh hanya terjadi ketika ketaatan terjadi. Tidak ada Allah yang menyediakan kalau tidak ada ketaatan. Kata Jireh dari kata rah itu artinya melihat. Jadi Allah memberikan sebuah perintah, korbankan Ishak. Kemudian Allah melihat, rauh dulu. Allah lihat sambil deg-degan, taat enggak dia? Ini kira-kira taat enggak? Ketika Abraham akhirnya taat, barulah dari Allah yang melihat berubah menjadi Allah yang menyediakan. Barulah dari Rah menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tidak ada Jehovah Jireh tanpa ketaatan. Hari ini pertanyaannya adalah, kalau saudara sedang mengalami situasi dan kondisi yang tidak ada harapan. Pak, saya bukan di kondisi pertama, Pak, yang ada harapan, ada alasan untuk berharap. Saya di kondisi kedua. Tidak ada harapan, Pak. Mungkin saudara mengalami seperti yang
Abraham alami? Tidak ada harapan. Maka satu-satunya yang saudara bisa kerjakan adalah taat. Ketika tidak ada harapan lagi, satu-satunya yang saudara masih bisa kerjakan adalah taat. Ketika saudara taat, lihat siapakah Ishak di dalam hidupmu. Mungkin itu uang, mungkin itu posisi, mungkin itu nama baik, mungkin itu jabatan. Apapun itu, kalau itu Ishak dalam hidupmu, bunuh Ishak itu. Ketika engkau taat, Allah yang melihat berubah menjadi Allah yang menyediakan. Akan ada mujizat, akan ada keajaiban, akan ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan dari surga, yang manusia pun tidak punya peran di dalamnya, hanya ketika kita taat. Saya berharap sampai sini saudara memahami dua hal ini. Yang pertama, elpida, harapan di saat kita punya alasan untuk berharap. Kisah Daud melawan Goliat bukanlah kisah yang tidak ada harapan. Justru ketika Daud sudah memilih berperang tidak dengan cara Goliat tetapi dengan cara Allah. Aku tidak mau perang dengan perisai dan tombak, tapi aku mau berperang dengan ketapel itu. Dia sudah menang. Harapannya sangat besar. Seperti Goliat datang dengan pengsut bawa jempol, Daud sini bawa kelingking, ya sudah pasti dipastikan menang. Kanker, tumor, beban ekonomi, hutang, berantakan keluarga, semuanya datang pada Tuhan. Tuhan akan beri hikmat, ketemu solusi, masih ada harapan. Masih ada harapan. Tapi ketika saudara berada di kondisi yang kedua, di saat it is really no hope, ini kondisinya betul-betul tidak ada harapan. Dokter geleng-geleng. Financial planner kami bilang, no, tidak ada harapan. Sudah umumkan pilot. Datang pada Tuhan, Tuhan, ini Ishak dalam hidupku mungkin. Aku korbankan, aku taat. Satu-satunya yang masih kita bisa kerjakan ketika tidak ada lagi harapan adalah taat. 2 poin ini yang saya berharap saudara memahami harapan dari sisi elpida. Yang terakhir saudara saya akan bahas menjadi seorang pemberi harapan. Ketika saudara sudah mengalami keajaiban Tuhan, ketika saudara sudah menghidupi, saya sudah bertarung dalam iman saya, dalam harapan saya sudah menang dalam berbagai pertempuran. Ketika orang lain bilang tidak ada harapan, ternyata hikmat Tuhan masih membuat saya menemukan solusi dan harapan. Saya juga sudah mengalami kondisi kedua di mana tidak ada lagi harapan. Tapi ternyata Tuhan tolong. Ketika saya taat dan pasrah menyerah, Tuhan tolong. Saya sudah mengalami dua-duanya. Maka saudara waktunya menjadi a true hope giver. Menjadi seorang pemberi harapan sejati. Dunia ini saudara butuh harapan. Dunia ini butuh harapan. Dunia ini butuh saudara untuk jadi pemberi harapan buat mereka. Philip Yancey, penulis buku bestseller Kekecewaan Terhadap Tuhan, Disappointment with God. Dia menulis, banyak pendosa malu masuk gereja. Mereka kehilangan harapan. Tetapi yang menerima mereka apa adanya justru sesama pendosa. Karena itu mereka lebih nyaman ke diskotik. Mereka lebih nyaman dengan teman-teman nongkrong mereka. Ngebir bareng, ngerokok bareng, ganja bareng. Karena mereka merasa diterima apa adanya. Tetapi ketika mereka masuk gereja dan berharap menemukan harapan, gereja seringkali mengklasifikasikan dosa. Kalau kamu dosanya ini lebih berat. Kalau dosamu yang itu enggak apa-apa, enggak kelihatan. Itu loh, itu dulu pernah di penjara 5 tahun
itu nyiak orang, itu ciak orang, itu nipu, itu hati-hati, tidak usah sama dia. Itu baru keluar penjara, itu tuh pemakan uangnya orang puluhan miliar, itu sudah tidak usah dideketin. Oh itu dulu narkoba itu, bandar itu tangkap. Oh itu HIV loh, itu HIV. Sudah jangan dekat-dekat. Sudah. Oh yang itu, waduh itu istrinya 5. Sudah, tidak usah dekat-dekat. Saudara, di dalam hati mereka sangat kesepian. Di hati mereka menjerit. Kalau di gereja aku justru dihakimi, untuk apa aku ke gereja? Kalau dengan orang Kristen aku justru sulit mendapatkan pengampunan, untuk apa? Mari pemberi harapan sejati buat mereka yang di luar sana. Satu hari ada seorang lawyer, pengacara muda. Dia menangani kasus dan dia tanya kepada kakak seniornya yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Salah satu dosennya yang juga sudah praktisi puluhan tahun. Dia tanya kepada lawyernya, kepada mentornya si senior ini. Gimana menangani beban mental di hatiku? Beban mental apa? Kalau klienku ini sebenarnya salah, tapi kan aku lawyer, aku harus bela dia. Gimana membela orang yang bersalah? Seniornya bilang, gini loh, kalau klienmu itu dia ngaku salah ke kamu, dia bilang, Pak aku ini salah loh ini. Ya kamu jangan bikin surat-surat pembelaan yang menyatakan dia tidak bersalah. Jangan. Ya usahakan cari sisi benarnya dia untuk meringankan hukuman. Oh gitu ya. Ya lega sih lawyer ini lega. Ya aku tenang. Tapi seniornya tiba-tiba bilang gini. Gini loh. Tapi 99% klien itu enggak ngaku salah. Dia ngaku benar. Tambah terkejut dia. Waduh lah terus gitu gimana? Kalau aku lihat dari data yang ada, sudah jelas menurutku ini bersalah, tapi dia tidak ngaku salah gimana? Masih tetap aku bela. Si seniornya bilang, gini loh, kamu jangan mencampur adukkan peranmu dan perasaanmu. Peranmu itu jadi lawyer, bukan jadi hakim. Peranmu itu jadi pengacara, jadi pembela, bukan jadi hakim. Kamu harus membuat klienmu itu, kamu tuh penolongnya dia. Siapkan yang terbaik buat dia, temani dia, kuatkan dia, masuk di ruang pengadilan sebaik mungkin karena kamu penolongnya, karena kamu pembela dia. Di ruang pengadilan sudah ada hakim. Dia yang akan membaca situasi dan memutuskan yang mana yang benar, hukuman seberapa, sudah ada hakimnya. Kamu bukan hakimnya, kamu lawyernya. Lawyer muda ini tersenyum dan bilang, iya, terima kasih. Saudara lihat, seringkali kita lebih bersikap sebagai hakim daripada lawyer dalam hidup kita. Sudah ada Tuhan yang jadi hakim, saudara. Sudah ada Tuhan. Ketika kita mendapati seseorang yang bersalah, mari temani dia, bimbing dia, beri dia harapan bahwa hidup ini masih panjang untuk dilalui bersama. Jangan dilepas, tetap digandeng, tetap dipeluk, tetap dicium, tetap bersama-sama. Kita masih punya waktu bersama-sama. Allah yang akan melihat, Allah jauh lebih akurat daripada kita. Dia jauh lebih adil daripada kita. Dia jauh lebih teliti dibanding kita untuk menilai seorang ini benar atau salah. Dia yang tahu sejarahnya. Dia yang tahu kita tidak punya hak sama sekali jadi hakim. Kita harus jadi pemberi harapan. Di akhir khotbah ini, 3 kesimpulan yang bisa kita dapatkan, saudara. Selalu ada harapan bagi yang bertarung dengan cara Allah. Jangan bertarung dengan cara Goliat. Bertarung dengan cara Allah.
Yang kedua, di saat tidak ada alasan untuk berharap, taat. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, baru ada ketika Anda, kita semua taat membunuh Ishak di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi pemberi harapan sejati buat mereka yang berdosa, buat mereka yang kehilangan harapan, buat mereka yang sedang terpuruk. Puji nama Tuhan.